Oh, ya. Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Amalios bersama dengan rombongan meninjau progres pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur pada Minggu 7 Desember 2025. Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Miftahul Huda dan Bupati Rotendao Paulus Hanuk. Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Amalios mengatakan bahwa pembangunan kawasan tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Poskupang Rio Teti. Rekan Rio Teti, silakan laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Alinda dan Tribuners di mana saja Anda berada. Benar bahwa yang disampaikan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Amalios bersama rombongan dari Jakarta datang ke Rote untuk meninjau proyek strategis nasional pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau yang disebut KASAIN di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur pada Minggu 7 Desember 2025. Tribuners turut hadir dalam kunjungan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Miftahul Huda serta Bupati Rotendao Paulus Henuk beserta juga Forkopimda Rotendao. Almalios menyampaikan bahwa progres pembangunan kawasan Kasain tersebut menunjukkan perkembangan positif. Adapun dari total lahan sekitar 1.000 sampai 1.100 hektar, konstruksi Kasain telah mencapai 7 sampai 80%. Sampai saat ini, kata Amalios, progres Kasain cukup mengembirakan. Ia berharap semua dapat diselesaikan on time atau tepat waktu. Sementara itu, Tribuners, Sekretaris Dijen Pengelolaan Kelautan KKP, Miftahul Huda, menyatakan optimistis bahwa proyek tersebut dapat dirampungkan sesuai target. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk bila dibutuhkan perpanjangan waktu pengerjaan. Kalau nantinya harus melewati tahun anggaran, dikatakan Miftahul sudah ada aturan dari Kementerian Keuangan dan KKP mengikuti seluruh ketentuannya. Ia juga berharap output pekerjaan ini dapat menghasilkan panen garam hingga 200 ton per hektar. Miftahul menambahkan progres pembangunan keseluruhan saat ini telah mencapai 77%. Dengan sisa waktu hingga akhir Desember 2025, ia meyakini pembangunan tahap pertama KASAIN bisa mendekati 100%. Selain itu, proyek KASAIN juga menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Dari tahap pertama pembangunan sekitar 400 pekerja, hampir 50% berasal dari masyarakat setempat, kemudian termasuk petugas keamanan dan pekerja non-skill. Adapun tenaga terampil tertentu masih didatangkan dari luar daerah. Jika nanti kawasan ini telah beroperasi, Tribuners, hampir seluruh tenaga kerja akan berasal dari masyarakat lokal. Dikatakan juga Miftahul bahwa KKP masih menunggu konstruksi KASAIN selesai agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian Alinda yang dapat saya sampaikan. Saya kira sampai dengan saat ini progresnya cukup menggembirakan karena kita lihat untuk kompartemen pertama seluas kurang lebih 1.000 sampai 1.100 hektar ini kurang lebih 70 sampai 80% dapat progres gitu. Kita harapkan ini bisa diselesaikan dengan on time tepat waktu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pasti bisa diselesaikan, sudah ada perencanaan. Kalaupun nanti lewat tahun pun kita ada aturannya di Kementerian Keuangan, sehingga kita ikuti semua aturan agar proyek ini selesai sesuai harapan kita. Jadi kita berharap output pekerjaan nanti panen garamnya per hektar bisa 200 ton, ya kita selesaikan situ. Sehingga proyek ini tetap berlangsung siang malam agar kemudian semua yang kita harapkan selesai kita selesaikan dengan baik. Jadi itu. Untuk saat ini progresnya sudah berapa persen? Progres sampai hari ini 77%, sehingga ya dengan hitung-hitungan sisa hari di Desember ini kita berharap bisa sampai
ya mendekati 100. Ya, nanti kalaupun harus diperpanjang sudah ada aturannya dan itu kita ikuti aturannya. Jadi tidak masalah sebenarnya dan proyek ini berlangsung sehingga kemudian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Rote. Pekerjaan sini apakah ada masyarakat lokal yang dikontrol? Di pekerjaan ini ada masyarakat lokal hampir 170-an masyarakat lokal yang diakomodir dalam pekerjaan ini. Jadi tenaga ada security, ada tenaga yang lain dan termasuk urusan-urusan yang memang tidak membutuhkan keahlian. Memang ada berapa tenaga yang dari luar karena memang harus ada keahlian. Jadi dari total tenaga yang kita pekerjakan di sini 400 sekian, itu hampir 50%-nya sekarang adalah masyarakat lokal. Nah, kalau nanti sudah beroperasi, hampir semuanya masyarakat lokal. Gitu. Jadi kita tunggu konstruksinya selesai, ini dioperasikan, ada panennya, dan masyarakat lokal yang akan bekerja. Siap, terima kasih. Turun kan? Enggak mundur izin. Ya. Oh, ya. Bahaya kalau masuk berair berarti. Ini mau pakai air. Wah, manfaatnya sama cuman yang memang menjadi challenge itu materialnya. Karena kan Turun kan? Enggak mundur izin. Ya. Oh, ya. bahaya kalau masuk berair berarti. Ini mau pakai air. Wah, manfaatnya sama cuman yang memang menjadi challenge itu materialnya. Karena kan kalau dengan itu material ada karangnya. Nah, itu challenge kita di situ. Kecuali kita udah mikirin itu ada proyek apa yang butuh material itu, Iya. ya kan? Ada di situ. Kalau yang lainnya dia langsung yang lainnya langsung pipa melevasi. Oh. Turun kan? Enggak mundur izin. Ya. Oh, ya. Bahaya kalau masuk berair berarti. Ini mau pakai air. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.